Di sampingmu, temani harimu dengan cerita Jogja, cuma di Sitole. Mana ya Sitole? Walah, ini dia nih. Nah ini guys, Shuttle Sitole Jogja. Oke, selamat datang di podcast Sitole. Hari ini kita akan berkeliling di Yogyakarta dengan shuttle wisata yang keren banget nih, yaitu Sitole. Dan hari ini saya akan ditemani dengan Mas Faza sebagai narasumber. Tetapi saya belum tahu nih, Mas Faza tuh yang mana ya? Tapi nggak apa-apa, kita coba tanya-tanya dulu di sana. Cus! Permisi Mas, ya Mas. Mas Fazanya ada nggak ya? Ada Mas. Itu Mas, sebelah sana. Oh, terima kasih Mas. Permisi Mas. Ji, silakan Mas Faza nih. Ji, saya sendiri. Oh, duduk dingin, bisa langsung Mas. Oke Mas, jadi saya tadi ketemu sama direktur Sitole Shuttle Wisata tadi. Itu mau cari Mas Faza. Jadi saya sendiri. Di sini gitu. Iya. Jadi Mas Faza ini sebagai pengelola Shuttle Sitole ini gitu. Betul. Oh jadi gini Mas, saya tuh kepo banget nih sama Shuttle Wisata Sitole ini dan juga pengen tahu lebih lanjut tentang Sitole ini dan pengen coba untuk mau ngobrol-ngobrol, berdiskusi dengan Mas Faza. Nggak apa-apa Mas. Iya. Dari kami nggak ada masalah. Ya, maksudnya mau tahu hal yang seperti apa, nggak masalah. Kalau Masnya belum pernah tahu perihal trayek Sitole, tujuannya destinasi kemana, monggo sekalian mending ngobrol-ngobrol dalam mobil aja biar bisa coba. Oh biar boleh kali ini ya. Oke siap. Gaskan Mas. Iya. Monggo. Oke Mas. Gaskan Mas. Yuk. Yang mana nih Mas, yang mau kita naikin Mas? Nanti aku juga mau nyain sejarah nih Mas Sitole ini. Oh kalau saya sama teman saya. Sama temannya Mas Faza? Iya. Oh, siapa Mas? Mas Apri, kita panggilan ya. Oh, monggo. Oh, Mas Apri. Oke. Ya Mas, torik Mas. Apri, Mas Apri. Oke, siap. Titip dulu. Siap. Langsung sana Mas. Oke. Di sampingmu, temani harimu dengan cerita Jogja, cuma di Sitole. Yogyakarta, sebuah kota yang kaya akan budaya dan sejarah. Penataan kawasan wisata alun-alun utara dan Jeron Beteng pada tahun 2014 silam mengubah pengalaman wisata di kota ini. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan, bus pariwisata sejak saat itu dilarang parkir di alun-alun utara dan memasuki kawasan Jeron Beteng. Berbagai moda transportasi telah diuji, namun Sitole Shuttle akhirnya dipilih sebagai solusi yang terbaik. Meskipun awalnya sempat diragukan, Sitole Shuttle kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pariwisata Yogyakarta. Hingga saat ini, Sitole Shuttle terus berinovasi. Dalam 1 bulan terakhir, Sitole bekerja sama dengan Get Plastic Foundation. Limbah plastik yang diolah oleh Get Plastic Foundation digunakan sebagai bahan bakar salah satu shuttle. Dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, semua shuttle dapat menggunakan bahan bakar limbah tersebut sebagai komitmen Sitole dan Get Plastic Foundation dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan rute yang strategis, Sitole Shuttle membawa pengunjung menjelajahi keindahan dan sejarah Yogyakarta. Dari Taman Parkir Ngabean,
Keraton Yogyakarta, Taman Sari, hingga titik 0 km Jogja, shuttle ini menjadi pilihan utama wisatawan untuk menikmati destinasi-destinasi terbaik di kawasan Jeron Beteng. Saya sudah ada di dalam bus si Tole. Tentunya sih saya nggak sendirian ya. Ini saya ditemani oleh Mas Apri sebagai pengelola shuttle wisata si Tole. Salam kenal Mas. Ya, saya Torik Mas. Apri Mas. Oke. Sehat selalu ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah hari ini kita mau jalan-jalan mengelilingi tempat-tempat ikonik di Jogja Mas. Oke. Siap. Nanti situ siap bantu. Oke siap. Mantar kemana aja. Oke, siap. Pokoknya kita langsung cus. Oke, nah kita mau berjalan ke luar ya Mas, keluar meninggalkan terminal Ngabean. Oke, kita sudah di luar ini. Oke. Kita nyebrang dulu, bentar. Oke, nah Mas Apri, Ya, gimana? saya mau tanya-tanya lebih mendalam nih. Waduh, Silakan. mendalam sekali. Mas. Mau ya, wah perlu itu. Mau tahu lebih dalam tentang si Tole ini. Ya, mungkin Mas Apri bisa menjelaskan sejarah awal si Tole ini bagaimana Mas? Gimana tuh? Oke. Oke, jadi gini ya, sejarahnya ya dulu ya. Dulu itu shuttle wisata si Tole ini itu mulai dari tahun 2014. 2014. Jadi di tahun 2014 itu sebelumnya pemerintah mengadakan sebuah revitalisasi tempat. Oke. Yang mana di situ revitalisasi itu membuat semua parkir bis itu harus dijual. Jangan sampai masuk ke area Jeron Beteng. Oh, Nah, setelah parkir bis di luar Jeron Beteng, maka butuh nakilan apa itu? Angkutan wisata. awan wisata. Nah, jadi kalau dulu tuh mungkin flashbacknya kalau masih zaman saya kecil ya, itu Oke. dulu tuh kayak kalau kita main ke Bali. Jadi kalau kita main ke Bali, mau main ke Kuta, maka harus pakai itu angkutan kecil-kecil itu. Oh iya. Nah, dari ada, situlah ada. kita mengkopi itu buat lagu sini diterapkan di Jogja. Jadi makanya si Tole ini nama panjangnya itu Shuttle Wisata si Tole kawasan Jeron Beteng. Oh oke. Jadi cuma khusus kawasan Jeron Beteng. Begitu. Dari dulu terus hingga sampai sekarang kita melayani angkutan wisata ini ya cukup bagus. Dari awal kita launching, antusiasnya cukup bagus Oh oke. untuk para pelaku wisatanya. Oke siap. Terus rutenya nanti full di Jeron Beteng. Kita bisa dari tadi Terminal Ngabean, kita jalan masuk ke keraton, yaitu di kawasan dalam. Buat nanti juga sebelum masuk ke keraton pun kita melewati ini salah satu destinasi wisata juga, yaitu di Museum Kereta. Museum kereta. Ini yang sebelah kanan ini. Oh. Nah, terus baru ke satu destinasi pertama dulu ini di sini, yaitu di kawasan keraton. Jadi kalau mau lihat keraton secara menyeluruh di dalam, nanti bisa masuk ke situ. Dari sini itu kan masih ada destinasi wisata yang baru, yang lainnya. Oh iya apa tuh Mas? Nah, yaitu Taman Sari ya. Taman Sari. Yang Taman paling, Sari. mungkin yang paling dicari lah. Selain keraton, yaitu ada satu lagi yaitu Taman Sari. Taman Sari itu cukup banyak peminatnya, karena di sana cukup bagus. Ya, betul. Buat foto-foto. Karena bangunannya pun cukup unik. Nanti dari keraton tadi jalan ke barat, belok kiri ke selatan, nanti kita sampai di sana. Wah, oke. Berarti menarik banget nih cerita sejarah si Tole ini Mas. Ya, betul. Oke. Alhamdulillah sih juga. Itu tadi karena ini juga untuk wisata Ya. dan Jogja menjadi
destinasi kedua ya. Oh, oke. Oh, kedua. Secara nasional, yang pertama Bali, yang kedua Jogja. Oh, iya. Maka kita benar-benar mendukung penuh apa yang diinginkan pemerintah pun kita bantu. Oke. Lalu bagaimana Mas dengan data pengunjung Sitole ini? Mungkin ada informasi yang menarik yang bisa Mas Apri bagikan ke pemirsa. Oh, Iya. untuk data Oke. cukup menarik ini. Karena dari awal mulai kita launching itu cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke. Dari yang mungkin satu bulan itu cuma berapa sih? Paling cuma 400-500. Tapi setelah itu, wah hectic sekali Mas. Langsung Jadi kayak meningkat. langsung up gitu. Kayak habis dikasih booster langsung naik. Oke. Per bulannya aja dari data yang kita punya itu kisaran mungkin bisa 1.000 sampai 2.000 Mas per bulan. Oh, iya. Oh. Cuma ya karena kita mungkin dulu juga ngalamin ya kemarin ya. Kemarin kita ngalami kasus pandemi COVID. Nah, itu parah itu. Sebuah hantaman musibah yang sangat kerasa sekali Mas. Ya. Dari yang mungkin per bulannya 2.000 kali 12 berarti 24.000 ya. Jadi 12.000 ya. Oke. Jadi 12.000 pengunjung. Jadi itu dalam satu tahun itu Jogja itu segitu Mas. Yang apalagi yang naik di satu wisata. Oke. Oh iya. Ini sampai mana Mas ini Mas? Ini Taman Sari Mas. Oh, Taman Sari. Wih. Salah satu destinasi wisata yang paling dicari ya. Oke. Hampir semua pelanggan Sitole ya, atau wisatawan yang sering pakai Sitole biasanya lebih banyak arahnya langsung ke Taman Sari. Oh, iya. Baik domestik Maupun luar negeri. Oh, ini juga banyak sekali ya. Warung-warung yang berjajaran, ini juga ada UMKM ini untuk mensupport tempat ini juga ya Mas ya? Iya. Oke. Wah, keren banget ini. Nah, terus ini Mas, saya tuh juga pernah dengar dari teman-teman ya, kan ada yang menarik di wisata Tole ini dari bahan bakar yang digunakan. Itu bahan bakarnya menggunakan sampah, itu benar Mas? Nah, yang jelas itu bukan cuma sekedar rumor. Oh, tapi udah fakta. Udah fakta. Wah, udah fakta tuh. Udah benar. Oh. Emang kita kemarin itu bekerja sama Kita Fest, sebuah event musikal ya. Oh ya. Nah, yang mana di situ dia berisikan tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis lingkungan. Oh ya. Yang mana mereka itu sangat berkeinginan mencari sumber energi lain. Oh, siap. Dan energi tersebut yang dicari itu adalah yaitu berupa sampah, pengolahan sampah. Nah ini pas waktu disampaikan ke manajemen kita cukup bagus. Wah ini satu terobosan lagi. Karena kan juga sebelumnya pernah ada yang menyampaikan kita mau bikin bahan bakar dari plastik, tapi buktinya mana? Nah, hingga akhirnya ketemulah sama tim yang solid dari BPS, bekerja sama dengan kita, hingga akhirnya menyampaikanlah, oh seperti ini bentuknya. Oh, jadi hampir mirip kayak solar. Oh, seperti solar. Ya mungkin bisa dibilang juga solar, tapi cuma bahannya ya beda. Berbeda. Kalau yang solar yang pada umumnya itu dibor, kalau yang ini diolah jadi botol-botol plastik. Itu dolanya seperti apa Mas itu? Diolahnya ya jelas botol plastiknya pun juga termasuk yang dipilih ya. Jadi nggak sembarang juga. Oke. Jadi yang ada itu botol-botol plastik itu yang biasa pakai buat apa? Kalau Mas Torik mungkin sering minum es jus. Iya. Itu. Jadi dari botol-botol itulah dipilah, terus nanti dimasukkan ke dalam mesin. Oke. Di dalam mesin itu nanti ada pelarut khusus. Hingga akhirnya muncullah cairan baru. Jadi semua ya dipakai kayak kimiawi itu Mas. Proses kimiawi. Jadi keluarlah
listrik baru yang dari bentuknya aja hampir mirip kayak solar. Dan kemarin juga belum lama ini sudah kita trial, sudah kita uji coba. Ya alhamdulillah cukup bagus. Emisinya pun bahkan lebih rendah daripada solar yang reguler. Jadi benar-benar sebenarnya cukup menjanjikan. Karena benar-benar emisinya itu di bawah standar dari solar yang pada umumnya. Oke, jadi pemirsa, lagi-lagi sampah ini sangat memprihatinkan. Ayo teman-teman semua, kita bisa contoh pengolahan sampah yang bisa didaur ulang. Ya, setidaknya kita mengurangi sampah-sampah yang menumpuk. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Apri, Ya. kita ada cuplikan video dulu nih. Iya. Kita lihat videonya dulu sama pemirsa ini. Oke. Ini dia cuplikannya. Dari 2019 hingga 2023, pariwisata Yogyakarta menghadapi tantangan besar akibat pandemi sehingga kunjungan wisatawan sangat menurun. Namun, dari tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang sangat signifikan dengan wisatawan kembali memenuhi kota ini. Untuk memudahkan wisatawan menjelajahi Jeron Beteng, Sitole Shuttle hadir dengan rute yang strategis. Ngabean menjadi titik awal petualangan wisata yang menyenangkan bersama Sitole Shuttle. Tujuan pertama adalah Keraton Yogyakarta, jantung budaya dan sejarah Jogja. Kemudian melewati museum kereta hingga pasar Ngasem, surga kuliner lokal. Selanjutnya, kita akan berkunjung ke Taman Sari, sebuah kompleks pemandian kerajaan yang dahulu digunakan oleh keluarga sultan. Perjalanan berlanjut ke Taman Pintar, sebuah pusat edukasi dan rekreasi yang dirancang untuk keluarga. Perjalanan kemudian membawa kita ke titik 0 km Jogja, pusat keramaian kota yang dipenuhi bangunan-bangunan bersejarah dari era kolonial. Akhirnya, perjalanan berakhir di Taman Parkir Ngabean, tempat yang nyaman dan aman untuk mengakhiri petualangan wisata kita. Dengan Sitole Shuttle, menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Jogja menjadi lebih mudah, ramah lingkungan, dan tentunya menyenangkan. Ada di sampingmu, temani harimu dengan cerita Jogja, cuma di Sitole. Wah, menarik sekali ya pemirsa video cuplikan tadi. Oke, Mas Apri, Ya. saya juga mau tanya nih, ya kalau kita naik kendaraan si Tole ini, itu rutenya kemana saja? Apakah ada kaitannya dengan cuplikan video yang tadi, Mas? Atau bagaimana, Mas? Jelas. Nah, kemarin video tadi udah cukup bagus. Oh, oke. Nah, itu Wah, bagus. udah memberikan informasi yang sangat komplit Mas dari A oke. sampai Z. Siap. Wah, Buat oke, lengkap banget. para calon wisata yang mau berkunjung ke Jogja. Nah, jadi tadi pemirsa kalau misal udah lihat, mungkin sudah ada gambaran. Jadi rutenya nanti kalau mau naik ke shuttle wisata Sitole dan mau menuju ke Taman Sari, ke Keraton, nah itu nanti teman-teman bisa transit dulu atau mendatangi di pos induk kita, yaitu di Terminal Ngabean. Terminal Gambia. Satu ya, Terminal Ngabean. Yang kedua nanti ada di terminal atau tempat parkir Senopati, khususnya di depan Bank Indonesia. Nah, di situ ada dua halte yang paling utama di situ. Ya. Nanti teman-teman bisa parkirkan sekalian di situ. Nanti tinggal nyari hampir ini kayak bis ya. Jadi kayak bis kecil. Nah, namanya nanti tulisannya Sitole. Nah, itu nanti datengin aja. Nanti di situ ada petugas kita. Tinggal menanyakan, Mas, saya mau ke Taman Sari.
Mas saya mau ke keraton. Nah, nanti sama petugas kita nanti akan diberikan arahannya. Jadi dari BI nanti bisa menuju ke keraton, terus habis itu bisa lanjut lagi ke Taman Sari, habis itu bisa lanjut lagi balik lagi ke titik semula. Ke pos. Nah, Oke. gitu Mas. Oke, mungkin ini Mas, bisa dijelaskan secara singkat ya, tiap destinasi yang tadi kita lewati mungkin dari alun-alun utara atau dari yang mana Mas sebelum yang pertama tadi? Tadi yang pertama Museum Kereta, sama Taman Sari, mungkin bisa dijelaskan dari pengunjungnya dan juga suasananya mereka sehabis naik si tol ini. Oh, betul. Oke. Kalau mau lihat ya, Mas. Kalau mau lihat, kita sebenarnya juga ada media sosial. Yang mana pada saat tahun 2019 itu kita dituntut sama teman-teman yang lain, sama pengurus juga untuk bisa aktif, bisa berkomunikasi sama pengunjung. Nah, makanya kalau mau lihat nanti bisa dicek di situ. Dicek di situ yang jelas, yang selama saya melihat mereka pun pada senang. Pada senang karena apa? Karena ketika di tengah kota ini ada angkutan yang harganya pun cukup miring. Paling miring Mas, paling miring Dan bersahabat pokoknya. Cuma satu lembar senyum. Nah, itu nanti bisa ngerasain dinginnya AC yang cukup nyes. Nah, yes sampai sini. Jadi kan kita tahu sendiri kan, kalau di kota itu kan hawanya cukup panas. Ketika nanti mau ke tempat wisata, kalau udah kepanasan kan rasanya juga bikin kurang moodnya kurang enak. Nah, makanya di sini Shuttle Wisata Sitole itu memberikan fasilitas, salah satunya yaitu angkutan yang pakai AC. Pakai AC, ya biar nyaman juga ya Mas yang memakai Shuttle Wisata Sitole ini. Ya, haruslah Mas. Harus namanya pelayanan Mas. Nah, pelayanan paling utama. Betul. Oke, nah sekarang kita sampai mana Mas ini Mas? Ini kita masuk di mendekati Taman Pintar. Taman Pintar, Ini Taman juga Pintar. salah satu tempat yang bisa menuju menggunakan Shuttle Sitole. Jadi kalau misal nanti ada satu rombongan, ternyata di sebelah kiri kita taman parkir busnya itu penuh, nanti terus akhirnya harus parkir ke Ngapian, maka bisa menggunakan Sitole juga. Harus diantarkan sampai ke sini juga. Siap. Jadi udah langsung nyambung, baik wisata yang dari keraton maupun di luar keraton. Di luar keraton ya salah satunya 0 km atau Malioboro. Nah, yang kedua Museum Pendobrek ini. Nah, yang berikutnya Taman Pintar. Jadi sangat sudah cukup memberikan sebuah angkutan yang sangat terintegrasi. Siap. Nah, ini kita sampai di 0 km. 0 km. 0 km ya Mas ya. Di DNI-nya. Wah, ini pasti juga selalu ramai ya Mas di Jogja ya Mas ya. Ramai itu. Apalagi di daerah weekend. Yang ada cuma macet. Macet. Ini weekday-nya kayaknya udah kelihatan udah mau OTW macet ini Mas. Iya. Walaupun ini masih siang ya. Tapi kalau nanti sore makin malam makin tambah ramai lagi Mas. Nah, itu. Nah, ini sampai di alun-alun yang mana nih Mas? Alun-alun Utara. Alun-alun Utara ini ya. Yang itu berarti yang di sana. Kita salah satunya melewati alun-alun Utara. Wah, kayaknya kita udah mau sampai ke pos lagi nih Mas. Nah, terakhir ini buat Mas Apri ya, sebelum teman-teman yang lain tuh pada bilang wah ribet ini, wah mahal. Nah, saya mau tahu nih, biar mewakili teman-teman juga dan pemirsa yang nonton ini Mas. Ini bagaimana cara menikmati si Tole? Apakah ada persyaratan khusus harus punya pacar mungkin? Itu bagaimana Mas? Mungkin cara naiknya, terus tarifnya berapa? Itu bagaimana Mas? Mungkin boleh dijelaskan dulu. Baik. Oke pemirsa, untuk semuanya yang mau merasakan nikmatnya nyes sambil jalan-jalan lihat
jalan kanan kiri daripada kota Jogja, nah, bisa mas, bisa nanti menghubungi kita. Oke. Itu Sitole Shuttle Wisata, yang mana kalau untuk tarif tadi ya mas, Oke, ya. siap. Nah, untuk tarif tadi udah saya sampaikan, cukup dengan 1 lembar yang full senyum. Wah, yang full senyum. Full senyum tapi bukan senyumnya Pak Karno. Nah, yang warnanya coklat. Oh, yang dulu tuh. Apa itu? Kalau yang sekarang siapa ya? Pak Kalau Karno. dulu Imam Bonjol. Imam Bonjol. Nah, kalau dulu senyumnya Imam Bonjol. Nah, dari dulu juga udah masih sama. Oke. Cuma 5.000 aja. 1 lembar 5.000, teman-teman udah bisa merasakan jalan dari pos Indo atau pos yang ada di Bank Indonesia. Nanti bisa jalan dari itu menuju ke keraton. Ya. Cuma tentunya 5.000 itu untuk 1 kali jalan. Jadi silakan pilih dari pos keberangkatan sampai ke keraton atau langsung ke Taman Sari bisa. Nanti kalau mau pulang lagi, sertakan lagi 1 lembar full senyum tadi. Wah, begitu. Ya, Halo pemirsa, cuman dengan 5.000 full senyum nih kita bisa keliling Jogja, betul Mas? Nah, terima kasih Mas Apri atas penjelasannya ya. Semoga shuttle wisata Sitole ini makin sukses. Amin, dan amin, juga banyak pengunjung yang menggunakan shuttle ini untuk berwisata di kota istimewa kota Yogyakarta. jelas istimewa. Poin kepanjangan istimewa, seperti dia istimewa. Waduh. Oke, terakhir nih buat pemirsa dan juga teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channelnya Kotse. Jangan lupa ya lur. Saya Tarik Rizky Kurniawan pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Jogja cuma di harimu, dengar cerita Jogja cuma di Sitole. Jogja Sitole keliling Jogja seluruh.